Seorang mahasiswi cantik berharap mendapatkan jawaban dari apa yang menjadi harapannya. Lalu dia pun bertanya kepada Ustadz Yusuf tentang Nabi Isa. Apakah sebenarnya tujuan Nabi Isa dilahirkan ke dunia? Tanpa ragu dan dengan penuh keyakinan, Ustadz Yusuf mengatakan kalau Nabi Isa dilahirkan bertujuan untuk menjalankan estafet dan risalah ajaran Nabi sebelumnya. Semoga kita dapat belajar dengan cerdas dari tayangan video berikut ini. Tujuannya gitu, Isa Al-Masih kan sama tuh datang ke dunia, dilahirkan tuh tujuannya buat apa gitu Pak, kenapa harus ada Isa Al-Masih turun gitu. Nah, tujuannya apa begitu Pak? Ya kalau kemarin kan saya jelasin tujuannya itu nih, turun tuh apa gunanya gitu kan. Nah kalau masih saya nggak tahu gitu. Jadi Mbak ya, Nabi Isa alaihi salam itu diciptakan dari roh Allah dan kalimatullah, ya, kalimat Allah atas kehendak Allah. Dia adalah anak yang suci, bukan anak haram seperti yang dituduhkan Yahudi, anak hasil zina, bukan. Terus apa gunanya kelahiran seperti ini? Al-Quran menyebutkan di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 91, di situ dikatakan bahwa Nabi Isa ini dilahirkan tanpa ayah sebagai rahmat untuk seluruh alam gitu, tanda rahmat gitu ya, tanda rahmat, tanda sebagai Allah itu berkuasa gitu. Bisa. Nah, tujuannya apa ke muka bumi? Jelas dia meneriakkan seperti yang diteriakkan Nabi Musa. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, menyembah Tuhan yang Esa. Itu tujuan Nabi Isa. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku menyuruh manusia untuk menyembah Tuhanmu dan Tuhanku. Kayak gitu. Itu tujuan dia ke muka bumi. Untuk apa? Untuk menyuruh menyembah Tuhan semesta alam yang mengutus dia, gitu. Oh berarti tujuannya yang dimaksud ini Isa Al-Masih ini datang untuk menyembah Tuhan, seperti itu, menyembah Allah yang pencipta langit dan bumi, seperti itu tujuannya. Iya, betul, meneruskan ajaran para nabi, estafet para nabi. Dia itu estafet dari nabi-nabi Yahudi untuk menyuruh menyembah Tuhan yang Esa. Karena apa, Bani Israel itu sering membangkang. Ada nabinya aja, Bani Israel di zaman Nabi Musa, mereka udah berani bikin patung sapi betina. Gimana? Gitu. Makanya itu adalah estafet dari kenabian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel gitu. Oke. Jadi poinnya berarti itu tujuannya untuk meluruskan seperti itu. Berarti kalau dari secara agama pribadi saya ya hampir sama gitu loh Pak. Terus saya mau tanya nih, tadi kan Bapak bilang kalimat Allah gitu kan, kalimat. Nah, berarti tuh kayak ini, saya ada dapat ayat nih, sebentar saya cek ayatnya. Silakan. Apa pula? Kalian ini senang kali lihat saya susah ya. Minta yang bening dinaikin yang bening, saya yang susah. Kalau kalian suka-suka kalian nikmatin, kalau saya hilang hafalan ya. Tadi di surah ini takutnya salah baca nih ya Pak Ustadz ya, saya nggak tahu. An-Nisa Al-Imran. Oh, saya taunya tuh angka pertama tuh pasal dan ayat gitu, 4 baru sama itu. Apa bacanya itu Pak? Saya nggak tahu. Di An-Nisa ya ayat 4171. Kan kayak gitu. Betul nggak? Surah An-Nisa apa lagi nih? Surah An ayat 74. Ayat berapa? Ayat 74. An-Nisa 74. Ya.
Karena itu hendaklah orang-orang menukar kehidupan dunia. Beda, Mbak. Coba lihat Pak, saya belum tahu. Bentar. Sebentar Bukan ya Pak itu. ya. Anissa 171. Mungkin itu. Oh coba Bapak lihat tuh, saya tuh bingung nah. Gini ya, Mbak ya. Saya kasih tahu nih. Saya ajarin Anda. Semoga Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bentar ya. Saya bukakan dulu ayatnya. Nih. Oh iya, 71. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Kan gitu. Jadi kayak gini, Mbak. Di dalam bahasa Arab ini ya, di dalam bahasa Arab ini ada namanya mudhof. Mudhof itu apa? Atau yang biar mudahnya bahasanya bahasa Indonesia, kata sandaran, kata yang disandarkan gitu. Jadi kalimatullah ya, Allah itu bukan kalimat. Kenapa disematkan kalimatullah? Agar memuliakan. Namanya mudhof litasyrik gitu, mudhof litasyrik. Jadi kata yang disandarkan kepada Allah untuk memuliakan yang dimaksud. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalimatullah berarti itu adalah ciptaan dari Allah. Rohullah berarti itu adalah ciptaan dari Allah gitu. Bukan ciptaan setan, bukan ya. Gitu. Itu maksudnya. Nabi Isa itu bukan ciptaan setan, bukan ciptaan iblis, tapi ciptaan dari Allah. Terus juga kalau kita mengambil kosakata yang lain, Baitullah, rumah Allah. Allah bukan rumah, tetapi kenapa disandarkan kepada Allah rumah tersebut? Agar memuliakan. Baitullah, rumah Allah. Allah bukan rumah, tetapi Baitullah itu dimuliakan karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya idhofah, mudhof litasyrik. Ya, jadi bukan berarti bahwa Nabi Isa itu rohullah. Jadi Nabi Isa itu adalah roh Tuhan itu sendiri. Ngaco. Ngaco gitu. Karena apa? Karena manusia ini semuanya dari roh Allah. Semuanya dari roh Allah. Ya, contoh ya Nabi Isa di dalam Quran surah An-Nisa ayat 171 ya, 171 Nabi Isa dikatakan dari rohullah. Nabi Adam di Quran surah Shad ayat 72 langsung dari Allah juga rohnya. Terus kita seluruh manusia di dalam Quran surah As-Sajdah ayat ke-9, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Kan kayak gitu. Jadi setelah disempurnakan, aku tiupkan roh dari kami. Semua manusia rohnya juga dari Allah gitu. Jadi yang dimaksud rohullah itu adalah ciptaan Allah, yang mana bukan ciptaan dari iblis maksudnya ya. Gitu. Oke, kalau yang saya tanggap nih Pak ya, maksudnya di sini tuh ada di situ katanya kalimatnya, rohnya, ya kan? Nah, jadi tuh kayak saya tuh menganggap tuh kayak gini Pak, kalimatnya gitu kan. Nah, maksudnya itu dari dirinya sendiri gitu, bahwa Al-Misa itu Al-Masih itu adalah kalimatnya Allah gitu. Maksudnya saya tuh anggapnya itu bahwa ya Al-Masih itulah yang maksudnya Allah itu tadi, karena kan kalimatnya ya. Berarti dari diri dia sendiri seperti itu. Nggak mungkin kan dari orang lain. Kayak misalnya saya berbicara, ini kan yang saya katakan dari saya sendiri gitu. Nggak mungkin dari orang lain seperti itu. Nah, itu yang saya tanggap seperti itu. Jadi kalau yang pemahaman Anda seperti itu Mbak, kalau di dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dia tinggal berkata, berfirman, lalu jadi dan menjadi. Kan kayak gitu. Kalau pemahaman Anda bahwa dia berfirman, dia artinya dia sendiri ya, maka banyak Tuhan sekarang. Langit pun jadi Tuhan sekarang.
Bumi pun gara-gara Allah berfirman ya, jadilah bumi. Jadilah bumi. Apakah bumi itu Allah? Bukan. Bukan. Kayak gitulah kalimatullah. Jadilah Nabi Isa. Bukan berarti Allah jadi Nabi Isa. Kenapa nih? Banyak kenapa nih ya? Sebentar Pak, saya itu masih ada lagi dapat ayat yang gimana itu ya? Sebentar. Dia itu membahas nih, ada mengatakan Tuhan itu 3. Nah, 3 itu yang dimaksud di sini apa gitu loh Pak? Nah, kalau saya maksudnya itu 3 yang di sini tuh, nah jelaskan dulu Pak, 3 maksudnya itu apa di sini? Jangan mengatakan Tuhan 3. Oh iya. Nah, saya nggak paham nih, 3 nih. Apa nih Itu pertanyaan pesanan dari siapa di ayat berapa? Di sama di Al-Qur'an An-Nisa 171. Di situ kan dikatakan wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Wala taqulu salasa. Kan gitu. Ya, janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tipan roh darinya. Maka berimanlah kepada. Nah, apa yang dimaksud Tuhan itu 3? Ya karena Nasrani dulu memahaminya seperti Anda Tritunggal. Ada anak Tuhan, ada roh Tuhan, ada Bapa Tuhan gitu. 3 dalam 1. Makanya ada di Al-Maidah, Quran surah Al-Maidah ayat 73, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah 3 dalam 1. Apa aja 3 dalam 1 itu? Pertama Allah, habis itu dengan Roh Kudus, dan Tuhan anak yaitu Yesus. Itu kafir orang kayak gitu. Oke, terus di sini ada ayat lagi Pak. Maha suci dia dari mempunyai anak. Itu maksudnya siapa anak di sini Pak? Saya nggak tahu. Iya, jadi karena saya mau bertanya. Karena tuduhannya Yesus atau Nabi Isa itu adalah anak Allah gitu, keluar langsung dari Allah. Emangnya Allah hamil? Kayak gitu. Dia nggak perlu anak gitu. Dia bukan makhluk masalahnya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi gitu Mbak. Oke. Paham kan bahwa Tuhan itu. Jadi ini intinya kayak gini aja Mbak ya. Anda baca Quran surah Maryam nanti ayat 30. Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ya, dia memberi aku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Itu betul tuh. Betul. Yesus itu seorang nabi, di kitab Anda pun juga ada. Kan kayak gitu. Terus Yesus mengaku hamba atau utusan juga ada. Di dalam Matius 15 nih. Matius 11 ya. Nih Mbak. Matius 11 pula. Matius 12-15 rupanya. Nih. Yesus hamba Tuhan. Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Ya. Kayak gitu Mbak. Ya.